Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar IPS tentang proyeksi bumi pada permukaan datar dan bulan. Namun sebelum itu, Bapak pengen tahu dulu siapa yang hari ini hadir. Ya, Pak Aksen. Oh iya. Ini kali ya. Susan. Oke. Nah itu Jadi kalau anak-anakku sekalian, kita bisa lihat pada tema hari ini, yaitu tentang peta dan globe. nah itu yang paling kiri. Materinya yaitu perbedaan peta dan globe. Dan yang kedua, kegunaan peta. Yang ketiga, macam-macam proyeksi peta. Terus selanjutnya ini tentangnya masyarakat keamanan pangan dan peningkatan terhadap kualitas pertanian. Nah, yang terakhir perbedaan peta dan globe, anak-anak sekalian. Kalau kita lihat tayangan yang tidak ini, inilah yang dimaksudkan. Apakah itu peta? Berbeda dengan globe ya. Peta itu kita coba ketik. Ya, bagus. Lukisan bumi pada bidang datar atau dua dimensi. Sedangkan globe, apa itu globe? Ya, bulan. Jadi globe itu merupakan gambaran bumi, gambaran bumi yang berbentuk tiga dimensi. Kalau tiga dimensi, cirinya apa? Yaitu mempunyai ruang isi ya. Jadi kebaikan dan antara masing-masing itu berbeda, jadi masing-masing kelemahannya. Peta itu memiliki perbedaan jarak dan ukuran permukaan bumi yang dibuat dengan berbagai macam proyeksi. Jadi bidang yang bulat digambarkan ke dalam bidang datar. Tentunya nanti akan ada semacam perbedaan bentuk yang sederhana kalau diukur dari jarak.
Kemudian globe ini memiliki skala yang benar dan menyerupai bumi sebenarnya yang dekat mata. Sekarang, apa itu proyeksi peta? Yang dimaksud dengan proyeksi di proyeksi itu adalah pencernaan dengan cara untuk mempresentasikan bumi yang bulat itu secara visual pada permukaan data. Bayangkan ya, bola yang bulat ketika dibuat jadi datar bagaimana? Nah, sulit ya, dan kalau sudah bisa didatarkan pasti yang mesti tadinya bersatu bisa berjauhan. Pada kenyataannya itu adalah datar. Itulah proyeksi. Kemudian macam-macam proyeksi peta. Ketahui kalau kalian perhatikan peta itu. Proyeksi peta ini berbeda-beda untuk tujuan yang berbeda. Beberapa kegunaan proyeksi peta adalah menentukan arah yang sebenarnya, ukuran relatif, dan memprediksi iklim. Ya, jadi menentukan arah yang sebenarnya, arah. Kalau kita lihat mata ini, arah itu adalah intinya ada antara barat dan antara itu nanti ada barat dan dengan baik juga dia nanti ada garis daerah sekitar katulistiwa tropik subtropik dan iklim Nah, ini ada contoh untuk proyeksi peta ya. Proyeksi peta satu diantaranya adalah peta berdasarkan silinder proyeksi. Memiliki garis lintang dan garis bujur yang lurus dan paralel yang digunakan dalam navigasi untuk menentukan arah. Nah, ini contohnya ya. Ini silinder. Nah, silinder ini ketika dibelah ya, jadinya seperti ini. Ya. Padahal ya kalau kita lihat yang sebenarnya ini kalau kita lihat ukur jarak ya antara benua Amerika Latin, Brazil, ya, Australia, ini
berdekatan. Lanjut. Yang berikutnya adalah proyeksi kerucut. Ya. Proyeksi kerucut yaitu bola dunia diproyeksikan pada kerucut. Gambarnya sangat terdistorsi. Jelas-jelas berbeda sekali ya. Menjadi referensi yang bagus untuk memprediksi iklim dan suhu. Itu kerucut ya. Proyeksikan jadi semakin menyesat. Berikutnya kita berdasarkan proyeksi azimut. Azimut itu garis titik di langit. Azimut utara. Jadi gimana? Nah, inilah bentuknya seperti ini. Ialah adalah proyeksi bola dunia ke pesawat. Mereka saling berupa lingkaran dengan titik pusat sebagai referensi digunakan untuk studi radio dan seismik. Itulah ya macam-macam proyeksi. Jadi kalian sekarang sudah paham ya. Lihat. Coba kalian temukan. Setiap proyeksi itu memiliki fungsi yang unik. Dan pilih kalian tugasnya adalah pilih salah satu proyeksi pada peta yang berpesan dari kalian ya. Dan buat slide satu sehingga 2 halaman, 1 atau hingga 2 halaman ya. Dan tunjukkan contoh bagaimana proyeksi pilihan Anda itu digunakan dalam kehidupan nyata ya. Ya, ingat ya. Jadi kalian pilih salah satu proyeksi, dibuat dalam satu slide, 1 atau 2 slide, dan tunjukkan contohnya bagaimana proyeksi yang itu digunakan dalam ya. Jadi optionnya tambahkan kutipan teks, foto, atau video untuk mendukung ide tersebut. Nah, referensinya kalian bisa cari ya di link ini ya. Silakan cari di Google ya. Jadi kalau matahari ibaratkan ada ya, ini mengenai bagian sisi ini. Ya, jadi pertama itu akan muncul dari sini. Nanti semakin jauh mungkin inilah ya yang nanti kita menjelaskan terjadinya proses, yaitu proses terjadinya siang dan malam. Bumi adalah salah satu dari planet-planet yang berputar mengelilingi matahari. Selain berputar mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya yang disebut rotasi.
Peristiwa rotasi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Pada saat rotasi, ada sebagian sisi dari bumi yang menghadap matahari. Sisi inilah yang mengalami waktu siang hari. Dan sebagian sisi lainnya akan membelakangi matahari. Sisi inilah yang mengalami waktu malam. Pada saat siang hari, suasana akan terang. Kita dapat melihat matahari. Suhu udara akan lebih hangat karena pada siang hari kita mendapatkan panas sinar matahari. Pada malam hari, suasana akan menjadi gelap. Suhu udara juga akan menjadi dingin karena kita tidak mendapat panas sinar matahari. Kita tidak dapat melihat matahari, namun kita dapat melihat bulan dan bintang. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk revolusi adalah 365 hari atau 1 tahun. Dan waktu yang dibutuhkan bumi untuk rotasi adalah 24 jam atau 1 hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Proses terjadinya siang dan malam. Dengan melihat tayangan Bumi adalah salah satu dari planet-planet yang berputar mengelilingi matahari. Selain berputar mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya yang disebut rotasi. Peristiwa rotasi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Pada saat rotasi, ada sebagian sisi dari bumi yang menghadap matahari. Sisi inilah yang mengalami waktu siang hari. Dan sebagian sisi lainnya akan membelakangi matahari. Sisi inilah yang mengalami waktu malam. Pada saat siang hari, suasana akan terang. Kita dapat melihat matahari. Suhu udara akan lebih hangat karena pada siang hari kita mendapatkan panas sinar matahari. Pada malam hari, suasana akan menjadi gelap. Suhu udara juga akan menjadi dingin karena kita tidak mendapat panas sinar matahari. Kita tidak dapat melihat matahari, namun kita dapat melihat bulan dan bintang. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk revolusi adalah 365 hari atau 1 tahun. Dan waktu yang dibutuhkan bumi untuk rotasi adalah 24 jam atau 1 hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, bagus ya. Silakan nanti kerjakan tugasnya. Proses terjadinya siang dan malam. Bumi adalah salah satu dari planet-planet yang berputar mengelilingi matahari. Selain berputar mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya yang disebut rotasi. Peristiwa rotasi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Pada saat rotasi